Perkenalkan, nama saya Cika Simbolon, NPM 23153100076. Baiklah, saya akan membahas tentang implementasi HCM di PT Goto Gojek Tokopedia. Human Capital Management dan Sumber Daya Manusia. HCM adalah strategi manajemen SDM berbasis optimalisasi karyawan. Karyawan dianggap sebagai aset atau investasi jangka panjang. Mengelola karyawan dilakukan dengan kebijakan dan praktik sistematik. Tujuan utama membangun tim kerja kompeten, bermotivasi, dan mendukung visi strategi perusahaan. Cakupan Human Capital Management. Yang pertama, mengembangkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Dirancang berdasarkan kebutuhan perusahaan serta potensi yang dimiliki karyawan. Yang kedua, kompensasi dan insentif merupakan elemen penting dalam HCM karena memberikan motivasi bagi karyawan untuk bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi tekanan kerja. Yang keempat, keterlibatan dan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa terlibat akan lebih termotivasi, setia, cenderung berkontribusi lebih terhadap tujuan perusahaan. Kelima, pengelolaan talenta dan perencanaan suksesi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang tepat di setiap posisi strategis. Yang keenam, penggunaan teknologi dalam HCM seperti perangkat lunak Human Resource Information System atau HRIS dapat membantu perusahaan mengelola data karyawan, proses perekrutan, penilaian kinerja, dan administrasi lainnya dengan lebih efektif. Yang ketujuh, peran manajer SDM dalam HCM. Manajer SDM harus mampu mengenali potensi individu, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, serta memberikan bimbingan agar mereka dapat berkembang. Strategi perusahaan dalam Human Capital Management. Yang pertama, mengembangkan kapasitas kompetensi karyawan. Yang kedua, mengelola talenta dan retensi karyawan terbaik. Yang ketiga, pengembangan budaya organisasi yang mendukung. Yang keempat, inovasi dan adaptabilitas melalui HCM. Yang kelima, keseimbangan antara kehidupan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, penerapan teknologi dalam pengelolaan HCM. Yang ketujuh, penyelarasan HCM dengan strategi bisnis. Yang kedelapan, pengukuran kinerja dan evaluasi keberhasilan HCM. Perekrutan karyawan dalam Human Capital Management. Yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan perekrutan. Yang kedua, strategi sumber rekrutan. Yang ketiga, penyusunan deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang keempat, seleksi karyawan berbasis kompetensi. Yang kelima, proses onboarding yang terstruktur. Yang keenam, penerapan teknologi dalam perekrutan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengukuran keberhasilan perekrutan. Studi kasus implementasi HCM di PT Goto Gojek Tokopedia. Yang pertama, latar belakang kasus. PT Goto Gojek Tokopedia adalah perusahaan teknologi besar di Indonesia dengan pertumbuhan pesat. Pengelolaan keuangan yang kurang hati-hati dan strategi perekrutan yang agresif memicu tantangan finansial. Perusahaan terpaksa melakukan PHK massal terhadap sekitar 1.300 karyawan. Langkah PHK menimbulkan perdebatan tentang efektivitas strategi perekrutan sebelumnya. Yang kedua, analisis Human Capital Management. Strategi Human Capital Management, keseimbangan antara kualitas dan biaya SDM. Dampak pada motivasi dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, pelajaran dari kasus Goto. Kehati-hatian dalam perekrutan talenta internasional. Pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan HCM. Pengelolaan risiko di tengah pertumbuhan cepat. Kesimpulan, perusahaan teknologi yang berkembang pesat seperti Goto perlu
mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia atau SDM dengan keuangan untuk menjaga keseimbangan antara investasi SDM dan kemampuan finansial perusahaan. Rekrutan yang terencana dan berbasis kebutuhan jangka panjang sangat penting untuk mempertahankan karyawan berbakat sekaligus memastikan stabilitas keuangan dan berkelanjutan bisnis. Saran: penyusunan kebijakan perekrutan yang lebih terukur. Yang kedua, penguatan integrasi antara HCM dan keuangan. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan pengelolaan risiko perekrutan. Yang keempat, pengembangan alternatif untuk meningkatkan SDM. Terima kasih.